Mabadi'ul Fiqhiyah Sahifah Asrah halaman 10 dibuka. Arkanus Salat kita lanjutkan. Arkanus Salati Arkanus Salati arba'ata asyar utawi pira-pira rukun salat iku 14. Al-awalu utawi kang kawitane awal iku ngadeg al-qiyamu ngadeg tumuruk lil qadir kang kuasa. Atsani utawi kang kaping pindho aniya atsani itu utawi kang ping telu takbiratul. Masih ingat takbiratul ihram ya? Rukun salat itu ada berapa? Ada yang namanya rukun qauli. Rukun qauli ini di takbiratul ihram termasuk. Jadi santriwan santriwati kalau mau sholat itu kalimat takbiratul ihram harus mendengar telinga sendiri ya. Gak boleh begini. Waalaikumsalam. Ya, jadi harus Allahu Akbar. Kemarin kita udah bahas, kita bahas lagi biar masih ingat ya. Allahu Akbar. Jadi ketika ngangkat tangan, suara ngomong Allahu Akbar sampai bar dalam hati pun berbarengan. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmum karena Allah. Aku niat sholat isya 4 rakaat makmum karena Allah. Harus dengan telinga sendiri. Allah. Tamam. Arabi qiraatil Fatihah. Membaca surat Fatihah. Ustaz, kalau saya baca surat Fatihah saja boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Saya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Fatihah baik Ustaz. Bagus, enggak apa-apa. Tapi enggak dapat tambahan. Gitu ya. Satu ayat Ustaz, oh enggak apa-apa. Makanya ada cerita muridnya Ustaz Yusuf Mansur itu one day one ayat. Dia ngapalin Quran itu bukan langsung, tapi sehari seayat. Bayangin. Jadi ketika ditunjuk sama kiainya, kamu hari ini ngapalin surat Yasin. Jadi satu hari itu 1 kali 24 jam Yasin, hanya Yasin saja satu ayat. Yasin, Yasin, Yasin. Jalan Yasin, Yasin, Yasin. Terus makanya begitu dia pulang, baru pondok di Darul Quran pulang, disuruh ngimami, ya misal sih membuli rudak. Wallallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sing membuli rudak. Aduh suwe puluh telu. Coba apa? Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya Allah, sebulan seayat tok. Ya, boleh enggak? Gitu ya. Ayo Bu, kita angkat tangannya sama-sama, kita bareng-bareng doa melalui keberkahan kemuliaan mukjizat dari surat Al-Fatihah. Karena Nabi Muhammad mengatakan Al-Fatihah liman quri'at lah. Al-Fatihah itu tergantung untuk apa bacaannya. Jadi niatkan untuk selalu apa yang kita doa dari Al-Fatihah insyaallah akan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Fatihah ini surat yang sangat luar biasa. Surat yang pasti umat Islam pasti membaca. Pasti itu. Gak mungkin umat Islam gak baca setiap hari Fatihah. Gak mungkin, demi Allah. Betul ya? Kalau 1 kali 24 jam sehari Anda gak baca Al-Ikhlas bisa? Bisa gak? Bisa. Anda gak bisa nggak baca Anas 1 hari, 1 minggu sekalian. Anda nggak bisa gak baca surat Anas bisa gampang. Nah, tapi ketika Fatihah itu 1 hari Anda sudah 17 kali baca Fatihah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Belum kalau kayak gini pengajian Fatihah. Belum nanti ada doa-doa Fatihah. Ya, belum qobliyah, belum ba'diyah. Belum nanti Anda ketika mau tidur sholat witir dulu. Ada Fatihahnya apa enggak? Ada berapa coba?
Al-khamisu ar-ruku'. Utawi kang nomor 5 iku ruku'. Ruku' ini memperoleh prioritas. Sebab orang kadang-kadang, Anda perhatikan, kalau orang sholat cepat itu hanya di 2 tempat saja. Orang kalau melakukan sholat cepat, itu gerakannya yang cepat hanya di 2. Begitu cepat tek. Di mana? Di ruku' sama di sujud. Padahal di ruku' itu memiliki kehebatan kemuliaan yang sangat luar biasa. Saya bacakan hadisnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli, muttafaqun alaih. Ada yang membacanya begitu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca saat ruku dan sujud dengan kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, artinya maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dengan memujimu ya Allah, ampunilah. Kita bahasanya subhana rabbiyal azim, boleh sah. Doa iftitah kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda, boleh. Atau yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama, boleh dan sah. Cuman karena kita gak mempelajari detail, gak mempelajari yang begitu luas ilmu, kadang-kadang kita hanya terfokus. Terfokus apa? Oh, inna hadha salat la yasuhu fiha syai'un min kalamin nas innama wa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Salat itu tidak pantas dalamnya, terhadap perkataan manusia. Hanya tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Bahkan diriwayatkan, hadirin yang dirahmati Allah, jadi kalau kita sholat itu semua dosa diletakkan di pundak kita. Ini kita mau sholat nih, nanti ada sholat, habis ini kan ada sholat apa? Sholat witir. Itu ketika kita takbir Allahu Akbar, itu dosa dan kesalahan kita ditaruh di pundak, kata Nabi Muhammad SAW. Nanti akan dihapus dosa dan kesalahan kita pada saat sholat. Pada saat di mana gerakannya? Pada saat ruku. Pada saat ruku itu dosanya dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ruku, upayakan dan usahakan jangan cepat-cepat, gitu ya. Nah kalau ruku jangan sampai cepat-cepat. Ruku itu sejajar. Makanya ada nggak ini, ada aqua nggak? Ada aqua kecil. Gelas ada nggak, coba? Coba sini. Saya praktek ya. Yes, jadi kalau umpamanya ruku yang betul itu sejajar. Sejajar kalau kita taruh yang namanya ini apa namanya? Aqua gelas ya, di sini kan jatuh. Sejajar. Gak boleh. Ya, pegangannya terlalu ke sini, atau terlalu ke sini. Mau ruku, kecuali orang yang sakit gitu ya. Allahu Akbar. Pelit teman rukunya. Jadi rukunya masih sedikit top. Kadang-kadang ada. Ini belum baca subhanarabbiyal azim langsung. Ya, jadi begini. Dan sejajar antara ini sini. Pandangannya ke kiblat, ke bawah ya. Kalau umpamanya apa ini ruku, pandangannya kemana? Nah, kiblat atau ke bawah. Nggak boleh begini. Ruku begini. Mana kaos melek lagi. Tulis apa nyamuk kingkong. Ya. Jadi apa namanya? Sejajar. Nah, itu nanti tingkat kesehatannya itu bagus tuh. Kan itu orang yang sholat itu sehat badannya. Ya. Di Arab Saudi itu kalau mamanya sakit, dia nggak cepat buru-buru langsung beli obat, enggak. Apa sholat terlebih dahulu coba? Sholat dahulu, sholat. Masih sakit juga badannya, masih apa tuh soda masih sakit juga, madu masih sakit juga, ini air zam-zam masih sakit juga, baru yang namanya ke dokter.
akan lama. Sama di sujud itu saya lama. Karena kalau di sujud ada satu aliran darah yang dapat mengalir ke otak kita bisa sampai sempurna ketika hanya melakukan sujud dengan betul. Karena kalau ketika sujud, apalagi sujud yang terakhir, Anda sholat kan, nanti malam sholat farus itu sholat sholat tasbih ya. Sholat tasbih ketika mau ngangkat yang sujud yang terakhir itu jangan buru-buru langsung Allahu Akbar, jangan. Di situ sa'atul mustajabah. Sedangkan 3 doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma zuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Yang terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tamam, hadirin hadirat. As-sadisu i'tidal, utawi kang nomor 6 iku i'tidal. Tidak juga harus diperhatikan juga. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. As-sabi'u as-sujud, utawi nomor 7 iku sujud. At-taminu julusu baina sajdataini, utawi kang kaping 8 iku lungguh ana ing antarane sujud loro. Lah di sini santriwan dan santriwati, ketika Anda sujud di antara sujud ya, duduk di antara 2 sujud, jangan cepat-cepat juga. Kenapa? Karena kita lagi mohon sama Allah. Mohonnya bukan satu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sudah 8 kita minta sama Allah, bukan 1, bukan 2, bukan 3, 8 kita minta mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat-cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kalau Anda terbiasa khusyuk, kalau Anda terbiasa tumanina, kalau Anda biasa tenang di sholat, maka di luar sholat Anda akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Makanya paling enak kalau kita ngimami, imamnya yang fasih, bacaannya enak, mau lama, mau sujud lama, mau ruku lama, kita nggak masalah. Karena Pak seneng. Orang pengen hebat, sholat. Orang pengen mulia, sholat. Dari sholatnya kita lihat. Bahkan kata Muhammad, awalu, pertama kali nanti yang dihisab di yaumil qiyamah, sebelum Anda ditanya baca Qur'annya, sebelum Anda ditanya sodakohnya, sebelum Anda ditanya pengajiannya, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah bagaimana sholatnya. Makanya untung saya terima kasih ini kepada Farus yang menghidupkan sholat-sholat duha, dihidupkan malam hari, dihidupkan, itu sangat luar biasa membantu kita. Ya, nanti keberadaan kita lambat laun itu akan berubah. Kenapa? Karena sholat. Kemudian apa? At-tasi'u tuma'ninatu fi kulli 'ashrul julusi at-tashahhudil akhir. Yang berikutnya nomor 9-nya apa? Tuma'nina. Tuma'nina ini penting sekali. Di dalam sholat harus ada tuma'ninanya, jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat. Al-hadi asyara tasyahudul akhirah, utawi kakaping 11 ikut tasyahud akhir. Atsani asyara salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahudul akhir. Nah, baca salat itu termasuk rukun salat. Kemarin kita udah nerangin ya, bahwasanya ketika mungkin santriwan-santriwati ada lagi sholat, kemudian temennya totok-totok pintunya, atau di sini ada lagi sholat di dalam sini, tapi yang di luar nggak tahu kalau ada lagi sholat, totok-totok. Assalamualaikum, maka Pak dikeraskan suaranya. Allahu Akbar, oh lagi sholat. Nah, yang tahu diem aja nambahin, oh lagi sholat, ada sesuatunya. Allah, rusak banget. Nanti ya, ini di sholawat. Nah, ketika Anda sholat di sini, kemudian ada telepon atau ada tamu, ya,
Percepat. Ketika sudah di akhir salat Nabi itu, Anda boleh langsung salat. Contoh, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyid. Ada sudah sholawat sama Nabi terus langsung salam boleh Ustaz? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawab. Tapi kalau ada belum sholawat langsung salam, wah berarti menghilangkan rukun, kesempurnanya hilang dalam ibadah. Itu ya. At-thalithah asyara as-salam, utawi kang kaping 13 iku ya salam. Dan 13 juga ya. Yang ke-13 itu rukun sholat salam. Perhatikan santriwan-santriwati, ketika salam juga harus didengar telinga sendiri. Assalam, imamnya sudah teriak Assalamualaikum warahmatullah. Kita yang makmum mani-mani dong kecup sulam nomor. Jadi imamnya Assalamualaikum warahmatullah, sabar dulu. Kalau kita diajarin kiai nanti dulu kasih kesempatan buat imam ini tengok yang kedua kali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada baru Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bahkan kiai saya ngomong jangan sampai ininya lepas dulu sebelum kita salam yang kedua. Itu ya. Ininya ketika nunjukkan tahiyatul jangan sampai kita ketika salam. Terus kecuali sudah tengok kanan kiri sudah selesai. Itu ya. Harus dengan telinga sendiri. Dan nanti nunggu, karena banyak kasus ketika imam baru salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullah. Ini jamaah pengen nengok. Begitu pengen nengok, mesti lotot-lotot. Itu kan? Mesti, kenapa? Karena gak berbarengan. Pengen ngejar imam sih. Makanya ketukannya imam sama makmum itu kayak gitu. Gak boleh antara imam sama makmum. Gak boleh. Atau bareng. Gak boleh. Atau imamnya makmumnya lama sekali. Gak boleh juga. Kemarin kita sampaikan apa ya? Makmum masbuk. Ada datang telat karena keperluan, karena kepentingan yang tidak disengaja. Ada datang makmum masbuk. Imam sudah qul huwallahu ahad, Allahus shamad. Ada baru masuk. Allahu akbar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ada belum Fatihah, belum selesai langsung ikuti imam. Jelas? Jangan maksud nomor dulu pambeli nomor imam baru mau pambeli nomor sama intidal pambeli nomor. Wah, mana salah gitu ya. Oh, itu tunggu aku Ustaz teman-teman Fatihah. Enggak usah karena jenengan dapat rukso, dapat keringanan. Jelas? Yang terakhir Ar-Rabi'u Asyar At-Tartib. Tertib urutan. Itu ya. Mada taqrabu taqra'u ba'da takbiratul ihram. Afa'udu al-iftitah wa huwa Allahu akbar kabira wa huwa ala bisawab. Nanti Senin depan insyaallah mulainya habis Isya ya. Nah, nanti saya senang sekarang mulai Isya. Jadi baca auratnya nanti tambah lagi. Kayak saya waktu diajarin dengan kiai saya. Nanti saya kasih amalan, kasih ijazah baca surat atau ayat laqad ja. Bisa semua ya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul. Kita nanti sudah malam Selasa itu dibaca 11 kali. Ada orang Jawa Barat yang meninggal dunia. Itu mau meninggal dunia susah. Akhirnya ngomong, maaf ibu susah, ibu pasang susu. Saya nggak pernah pasang susu. Ditanya, ibu ngamalinnya apa? Ustaz, tidak ada yang saya suka dari firman-Nya Allah kecuali saya suka sekali semuanya.
Tapi ada satu yang saya suka, yang buat wiridan, buat pikiran apa? Saya sering baca Laqodja. Apa jawab Ustaznya kayaknya? Oh ibu, gini aja. Ibu ikhlas ya mau meninggal dunia? Ikhlas ya kepengen meninggal dunia, sudah. Ibu boleh baca zikir semaunya. Apa aja dibaca, mau zikir tahlil, mau zikir sholat, baca. Tapi jangan satu, itu jangan dibaca. Laqodja jangan dibaca. Ya sudah. Nah, malam hari habis isya dia zikir munajat, dia teringat janji daripada kepada gurunya kayaknya, gak baca Laqodja. Akhirnya ketika dia baca zikir munajat, dia meninggal dunia. Artinya apa? Laqodja akum itu bisa menjadikan kita umurnya panjang yang penuh dengan keberkahan. Kemudian nanti apa? Nanti ditambah sholawat nariyah. Hafal semua? Hafal. Nanti ada doa khusus. Allahumma inni as'aluka wa natawassalu ilaika wa natasha'u indaka bi salatil nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antaqdiya hajatina. Nanti kita sebut hajatnya. Karena iman-iman itu ya. Jadi Laqodja tambahannya terus apa tadi? Nariyah. Terus ini biasa. Kalau asmaul husna itu wajib dimanapun asmaul husna sama istighfar. Saya itu istighfar. Gitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tetap selalu istiqamah. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.